Sinteyong keluhkan satu hal ini saat isi Timnas Indonesia. Timnas diizinkan bermarkas di SUGBK saat Piala AFF 2022. STY ingin Timnas Indonesia juara demi hapus kesedihan Kanjuruhan. Harap cemas menanti izin Liga 1 yang katanya turun hari ini. Erick Thohir diyakini mampu bawa sepak bola tanah air mendunia. Pesepak bola asal Blora yang berkiprah di kompetisi Liga Jepang Pratama Arhan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Blora yang ke-273. Selama 4 hari sejak Kamis 24 November 2022, Arhan mencicipi masakan ibunda dan tentu saja masih rutin latihan sepak bola. Tak lama kembali ke tempat kelahirannya, Surati mengungkapkan anak keduanya tersebut sudah terbang ke Bali kemarin, yakni untuk mengikuti training center Timnas. Kalau tidak latihan sehari saja, katanya badannya justru pegal-pegal. Pulang di rumah masih latihan, ungkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menjelaskan, fokusnya adalah untuk meningkatkan fisik dasar pemain dalam latihan perdana skuad Garuda pada Senin 28 November 2022 di Training Ground Bali United, kawasan Pantai Purnama, Gianyar. Latihan perdana Timnas Indonesia ini digelar kurang lebih 1 jam. Sinteyong memimpin langsung sesi latihan yang belum mempunyai intensitas berat. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan fokusnya saat ini adalah untuk meningkatkan fisik dasar para pemain. Pelatih asal Korea Selatan Sinteyong memuji kualitas dari rumput lapangan di kawasan pusat pelatihan milik juara Liga 1-2 musim beruntun. Meski sedikit jauh dari tempat penginapan para pemain, namun Sinteyong merasa puas dengan fasilitas Training Center Bali United. Training Center Bali United dibangun di atas lahan seluas 27 hektar yang dibagi menjadi 3 lapangan. Setiap lapangan berukuran standar FIFA, yakni 68 meter x 105 meter. Selain menyajikan rumput berkualitas, pemandangan Pantai Purnama yang sangat eksotis membuat skuad Timnas Indonesia antusias berlatih di sana. Latihan perdana skuad Garuda diwarnai oleh hujan deras. Meskipun begitu, hujan yang disertai kilatan petir tidak menyurutkan semangat para pemain terus berlatih. Hanya saja, pelatih berusia 52 tahun tersebut mengeluhkan jarak yang lumayan jauh dari hotel ke lapangan latihan. Memang jaraknya agak lumayan jauh dari hotel ke lapangan, tetapi lapangan seperti yang dilihat sangat baik kondisinya, ucap Sinteyong dikutip dari Antara. PSSI mengklaim FIFA belum memberikan tanggapan terkait izin penggunaan sejumlah stadion di Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023, meski surat telah dikirimkan. Zainuddin Amali menegaskan, konfirmasi dari FIFA nantinya akan menjadi acuan pemanfaatan Stadion Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, PSSI dan pemerintah bisa lebih pasti menentukan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh di arena-arena itu. Jadi kami berharap surat dari PSSI segera dibalas FIFA sehingga ada pegangan untuk semuanya, tutupnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan tim nasional Indonesia diizinkan bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, yakni di Jakarta pada Piala AFF 2022. Dia melanjutkan Timnas Indonesia dapat berkandang di SUGBK saat melawan Kamboja 23 Desember 2022 dan juga Thailand pada tanggal 29 Desember 2022 di grup A. Meskipun demikian, Yunus Nusi belum dapat memastikan apakah nantinya pertandingan Timnas Indonesia di SUGBK dapat dilaksanakan dengan penonton di stadion. Kemudian dia melanjutkan, akan dipastikan dalam rapat koordinasi keamanan dengan Polri Selasa 29 November 2022. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memastikan bahwa ada 10 pemain yang masih absen pada pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. 10 pemain tersebut yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Selain mereka ada 3 pemain Timnas U19 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari dan juga Zaki Ashraf. Untuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri ada yang masih belum bergabung karena menyangkut soal tiket pesawat. Hansa Muyama Pranata terkesan setelah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Ia menyebut skuad Garuda besutan Sinteyong kompak dan saling mendukung. Hansa Muyama sudah 2 kali membela skuad Garuda pada edisi Piala AFF 2016 dan 2018. Ia kembali ke Timnas setelah masuk dari 28 pemain pilihan Sinteyong untuk Piala AFF tahun ini. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku tak mengalami kendala di TC Timnas Indonesia.
Terlebih ia menyebut skuad Garuda kompak. Satu pemain yang absen yakni Dimas Derajat belum diketahui alasannya absen dalam TC perdana ini. Bahkan, Dimas Derajat sudah menghilang sejak laga uji coba Persikabo melawan Persib Bandung Minggu 27 November 2022. Padahal dua pemain Persikabo yang dipanggil timnas lainnya yakni Andi Setio dan juga Sahrul Trisna sudah tiba di TC. Bek naturalisasi Jordi Amat terlihat tidak tampak di Bali. Hal ini lantaran ia masih harus bermain bersama klub Malaysia yaitu Johor Darul Takzim dalam menjalani laga uji coba melawan Borussia Dortmund. Jordi Amat pun menjadi starter dalam laga tersebut untuk mengisi pos pertahanan JDT. Dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Borussia Dortmund. Setelah dari laga uji coba melawan Dortmund ini, kemungkinan Jordi Amat akan terbang ke Indonesia untuk berlatih bersama timnas Indonesia. Sinteyong merasa dirinya turut bertanggung jawab atas insiden kemanusiaan yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa kelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Sinteyong ingin mempersembahkan gelar juara Piala AFF untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Saya merasa harus bertanggung jawab atas kesedihan masyarakat dalam tragedi Kanjuruhan. Jadi juara timnas pada Piala AFF, kata Sinteyong dikutip dari Tribun Bali. Pecinta sepak bola tanah air kini tengah harap-harap cemas menanti kepastian lanjutan Liga 1 2022-2023. Pihak kepolisian disebut bakal menerbitkan izin kompetisi yang terhenti sejak tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus menjelaskan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama kepolisian. Pertemuan berkaitan dengan izin kompetisi. Kemungkinan izin keluar hari ini Selasa, pungkas mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta tersebut. Pemerhati sepak bola yang juga mantan redaktur bola di koran Indopos Edi Riyandi menuturkan, kunci kemajuan sepak bola Indonesia ada pada sistem manajerial yang tepat dan juga orang yang tepat. Saat disinggung soal nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat Ketua Umum PSSI, Riyandi mengakui kemampuan Erick Thohir membenahi sepak bola Indonesia dengan berbagai pengalamannya mengelola tim besar Eropa akan menjadi bekal utama Erick Thohir membawa sepak bola Indonesia mendunia. Pemain keturunan Justin Hubner ikut memantau perkembangan sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia. Terbaru, pemain Wolves U20 memberikan semangat untuk Mark Locke. Pemain berusia 29 tahun ini juga membagikan momen ketika berlatih dengan skuad Garuda via Instagram. Unggahan itu lantas banjir komentar netizen. Bahkan pemain keturunan Justin Hubner turut memberikan semangat bagi gelandang timnas Indonesia. Nah, komentar Justin Hubner lalu disorot netizen. Banyak warganet yang meminta pemain berusia 19 tahun ini segera menyusul ke timnas Indonesia senior. Ikatan emosional yang kuat dirasakan oleh Arema FC terhadap Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Seperti kejutan yang diberikan oleh Arema FC kepada M. Alfiansyah yang merayakan ulang tahun ke-11. Alfiansyah merupakan anak dari kedua orang tua yang menjadi korban Kanjuruhan. Jujur, kami merasakan haru sekaligus bahagia. Saya bilang kepada Alfiansyah, selamat ulang tahun, tetap semangat, kita adalah keluarga, kata manajer Arema FC Official Store Ciptadi Purnomo yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Park Hang-seo membahas bobroknya sepak bola Vietnam jelang Piala AFF 2022. Pelatih tersebut menyebut kalau Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF tak memiliki visi jelas. Ia menyoroti pembinaan pemain muda Vietnam yang tidak jelas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah memberikan saran kepada para petinggi VFF. Sepak bola Vietnam saat ini mengalami permasalahan dari segi pembinaan usia muda. Dengan sistem pembinaan usia muda seperti ini, sangat sulit untuk berkembang, kata Park Hang-seo dilansir Dettau 247. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.